bis 1. Itu bisa dipraktekkan kepada bis 2 apa dan sebagainya. Artinya secara tidak langsung kita mempromosikan daerah kita ke Batu dan Malang. Itu contoh kecil. Lalu selanjutnya adalah gestur yang sesuai. Ada yang mohon maaf, ada yang pernah bermitra atau bekerja sama dengan pemandu wisatawan atau pramu wisata yang mohon maaf yang agak laki-laki tapi perempuan? Sering. Yang perempuan tapi seperti laki-laki? Sering. Nah, ketika teman-teman semuanya melihat teman-teman seperti itu, gesturnya itu pasti berbeda dengan karakter kita yang laki-laki. Nah, itu bisa dibedakan. Jadi gestur teman-teman juga harus bisa disesuaikan. Lalu intonasi suara yang lantang dan tegas. Artinya bukan berarti kita harus teriak-teriak memberikan informasi kepada wisatawan, tetapi lantang dan bisa dipahami oleh rombongan. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah melaksanakan aturan perjalanan yang telah disepakati bersama. Biasanya seorang pemandu perjalanan atau pemimpin perjalanan ini pasti sudah dikasih itinerary atau rangkaian perjalanan dari biro perjalanan. Just, tembak. Nah, pernah dengar kata-kata tour itinerary? Ya, artinya adalah atur itinerary. Jadi seorang pemimpin perjalanan ini harus mengerti jadwal perjalanan yang dibuat dari awal hingga akhir perjalanan, sehingga sistematis untuk memberikan kepastian, kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Ini panduannya. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya menjadi seorang pemandu wisata ini hanya bisa berkata siap ketika dijob oleh biro perjalanan, tapi harus diminta juga itinerary-nya, karena itu harus dipahami. Biasanya biro perjalanan juga sudah menyediakan jadwalnya untuk itinerary-nya, karena itu bahan teman-teman semuanya untuk bisa memandu rombongan. Nah, yang di dalam tour itinerary ini biasanya di dalamnya adalah isinya adalah urutan rute perjalanan. Sebagai contoh, kalau saya bawa rombongan dari Bumiayu, ya biasanya kalau saya bawa rombongan dari Bumiayu ke Jakarta, ini rute perjalanannya sudah jelas. Jam 8 kita kumpul, jam 9 kita berangkat, nanti kita transit, sarapan pagi di Masjid Istiqlal. Setelah dari Masjid Istiqlal kita menuju ke Ancol, nanti untuk sarapan paginya di Ancol, bisa di Ancol. Nanti rute selanjutnya adalah di GSA. Setelah di GSA permainan, wahana permainan, nanti habis duhur kita kembali ke rumah makan. Setelah dari rumah makan kita kembali ke Dupan sampai jam 4. Setelah jam 4 kita bisa belajar di ITC. Setelah dari ITC kita pulang makan malam dan sebagainya. Ini isi tour dari itinerary seperti itu, adalah urutan rute perjalanan. Yang kedua adalah objek wisata yang dikunjungi. Nah, itu sudah jelas. Selanjutnya adalah waktu dan jarak tempuh antar destinasi. Nah, ini perlu ditegaskan kepada teman-teman semuanya. Untuk waktu dan jarak, saya diperbesar ketika teman-teman semuanya menjelaskan waktu dan jarak. Biasanya jadwal itinerary ini bisa meleset sesuai dengan kondisional. Ya, jangan pernah menjawab dengan waktu kata tepat, harus ada bahasa kurang lebih. Ada yang pernah membuka opening dengan bahasa kata bapak-bapak dan ibu-ibu? Masih ada? Oke. Sekarang kita rubah dengan bahasa bapak dan ibu saja. Karena secara bahasa IYD ini tidak termasuk dalam bahasa baku. Ya, jadi ketika nanti besok teman-teman semuanya sudah normal, membawa rombongan cukup dengan bahasa bapak dan ibu yang kami hormati. Tidak perlu dengan kata bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menjelaskan tentang waktu dan jarak tempuh antar destinasi. Lalu apa yang termasuk dan tidak dalam program? Nah, ini karena ini nanti kaitannya dengan materi kedua, ini sangat vital sekali. Kita harus menyampaikan apa yang termasuk dan tidak dalam program. Dalam tour itinerary biasanya sudah jelas harga paket yang sudah dibeli wisatawan kepada biro, dan biro juga sudah biasanya memberikan jadwal yang juga sangat jelas. Artinya seorang pemandu pemimpin perjalanan harus mengetahui apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam program.
MOU-nya tidak ada makan siang. Jangan sampai kita menawarkan atau kasih informasi makan siang nanti di sini dan sebagainya. Lalu lamanya waktu kunjungan ini juga penting, karena biasanya kalau kita overland 2 malam 1 hari, ini apalagi ada yang pernah membawa rombongan dari wisata ke acara TV? Pernah? Biasanya acara TV mulai jam berapa, Mas? Jam 7. Biasanya live-nya jam 7 ya. Tapi kita masuk studio jam paling lambat jam 4 ya. Telat-telatnya jam 4. Artinya kalau kita tidak bisa mengestimasi lamanya waktu kunjungan, kalau kita bawa rombongan dari SMP mau melihat Facebooker ke SMA, ada GSA dan Ancol ya. Artinya GSA dan Ancol itu adalah 2 paket, satu paket yang bersama. Karena waktu pertunjukan di GSA itu dari jam 9 sampai jam 2, kadang sampai jam 12. Kita masuk di Dupan biasanya jam 1 sampai jam 5. Artinya kalau dari Dupan ada acara TV, kalau kita jam 4 harus dipaksakan sudah ada di studio. Artinya kita keluar dari objek wisata Dupan jam berapa? Paling macet itu 2 jam. Kalau jam 2, artinya kalau ada acara TV ini yang paling membosankan. Teman-teman belum masuk Dufan, ini sudah dikejar dengan acara TV. Nah, ini nanti teman-teman semuanya juga harus bisa memberikan informasi hal tersebut. Nanti ini ada di konteksnya Pak Warsono untuk menangani situasi konflik. Lalu informasi singkat tentang objek wisata. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya ada yang pernah hanya menerangkan sejarah perjalanan saja, Pak, ketika membawa rombongan perjalanan. Biasanya ketika teman-teman semuanya kita transit di Istiqlal ya, ketika kita mau perjalanan dari Istiqlal menuju ke Dupan, apa yang teman-teman lakukan untuk berbicara dari Istiqlal menuju ke Dupan? Apa hanya cukup menyetelkan karaoke dan sebagainya? Itu nggak perlu. Jadi artinya ketika kita masuk ke Istiqlal, kita harus mengetahui tentang sejarahnya Istiqlal. Minimalnya sejarah singkat tentang Istiqlal. Itu untuk, karena itu sudah masuk di wisata pendidikan. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya, saya hanya berpesan jangan sampai menjadi pemandu wisata nasi kotak. Ya, jangan sampai menjadi pemandu wisata nasi kotak yang hanya bisa membagikan nasi kotak, snack dan sebagainya. Karena nanti uji kompetensi teman-teman semuanya ini di tanggal 29 ini akan lebih jelimet lagi, kompeten atau tidak kompeten. Nah, fungsi tour itinerary ini sebagai ikatan kontrak antara wisatawan dengan pemandu wisata. Artinya, kalau tour itinerary ini sudah disepakati oleh biro perjalanan dan panitia atau konsumen, biasanya pemandu wisata hanya mendapatkan lembaran kertas jadwalnya saja. Ini artinya sebagai ikatan kontrak antara wisatawan dengan pemandu wisata, biar nanti jadwalnya itu tidak rubah-rubah, Pak, yang harusnya ke Ragunan panitia minta ke sini dan sebagainya. Lalu sebagai pedoman bagi pemandu wisata untuk melaksanakan kegiatan wisata. Nah, pegangan kunci seorang pemimpin perjalanan ini harus memiliki tour itinerary karena sebagai pegangan. Lalu selanjutnya adalah sebagai pedoman dalam menyusun informasi yang akan disampaikan kepada wisatawan. Jangan sampai kita membawa wisatawan ke Jogja dengan tujuan Candi Borobudur dan Prambanan, kita menerangkannya Saloka. Jangan sampai, karena tidak sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya adalah memberikan informasi peraturan. Nah, ini ada yang pemandu wisata spesialis SMP, ada yang setiap harinya membawa rombongan anak-anak SMP, anak-anak SD, ada. Ini akan berbeda, Pak, ketika kita membawa rombongan anak TK. Biasanya anak TK ke sing rewel dudu anaknya ya, Pak ya. Ya, tapi biunge. Nek anak SD biasanya sing rewel sapa, Pak? Gurune. Nek anak SMP bocah. Nek anak SMA bocah. Nek anak mahasiswa. Nah, artinya ya kita harus bisa menggunakan dengan bahasa yang tepat untuk memberikan ketepatan waktu kepada semua peserta. Biasanya kalau kita opening memberikan informasi kepada wisatawan, biasanya banyak yang tidak didengarkan.
Artinya coba